Halo teman-teman, sampai jumpa kembali. Pada video kali ini kita kembali membahas kemampuan numerik soal cerita dengan tema jual beli. Video ini merupakan bagian yang pertama pada tema jual beli. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan soal, saya ingin sampaikan bahwa soal cerita tentang jual beli atau untung rugi ini secara umum terbagi dalam dua tipe soal. Soal yang tipe pertama adalah soal-soal yang di dalamnya itu ada persennya. Contohnya seperti yang ada pada layar kita ini. Di sini ada laba sebesar 20% ya. Nah, ada 20%. Atau contoh soalnya seperti ini. Diketahui harga belinya dan juga harga jual, lalu ditanya berapa persen kerugian atau keuntungannya. Atau seperti ini, diketahui harga jualnya dan diketahui juga persen keuntungan atau labanya. Bisa juga soalnya seperti ini, diketahui keuntungan atau persen dari keuntungan tersebut. Lalu kita diminta menentukan harga jual. 4 soal yang saya lihatkan ini adalah tipe pertama yang di dalam soal cerita ada persennya. Nah, tipe yang kedua yang tidak ada persennya. Nah, misalkan seperti ini. Untuk soal tipe yang kedua ini biasanya bermain pada satuan. Nah, ada kodi di sana, kemudian ada lusin. Atau contoh soal yang seperti ini, di sini ada rim. Atau bisa saja soalnya itu dalam satuan berat, misalkan ton, kuintal, dan lain sebagainya. Atau bisa juga soalnya seperti ini ya. Nah, suatu kasus membeli buah-buahan lalu kemudian buah-buahannya rusak sehingga harga penjualannya menjadi turun. Nah, berapakah keuntungannya? Itu adalah dua tipe soal tentang soal cerita jual beli untung rugi. Kita akan bahas tuntas semua tipe soal tersebut secara bertahap satu persatu. Baik, kita mulai pembahasan kita dari soal yang pertama. Soal ini sudah saya urutkan dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Ini adalah yang lumayan mudah teman-teman tentang soal cerita jual beli ini. Sebuah koperasi membeli sebuah barang dengan harga 120.000, harga beli, kemudian dia ingin mendapatkan laba, labanya itu keuntungan sebesar 20%. Maka barang tersebut harus dijual dengan harga berapa? Oke teman-teman, kita pasti tahu bahwa harga jual itu merupakan harga beli ditambah dengan laba atau keuntungan ya, untung begitu. Misalkan kita beli barang harga 100.000, lalu kita ingin untung 50.000, maka kita harus jual barangnya dengan harga 150.000. Nah, soal ini pun begitu. Dia beli 120.000 ya. Nah, kita tulis 120.000 nih harga belinya. Lalu dia pengen untungnya 20%. Nah, berapa dia harus jual? Pertanyaannya di sini, ya. Nah, tentu kita cari dulu untungnya itu berapa, ya. Yang diketahui adalah untungnya 20%. Nah, 20%, 20% itu artinya 20 per 100, ya. Persen itu artinya per 100. 20%, 20 per 100. Oke, dikali dengan harga beli. Harga belinya itu adalah 120.000. Nah teman-teman, jika ketemu soal-soal seperti ini tentang jual beli, kalau disebutkan laba, untung, itu artinya adalah persen dari harga beli atau modalnya ya. Jadi walaupun tidak disebutkan labanya adalah 20%, tidak disebutkan 20% dari berapa, itu artinya dari harga beli atau dari modal gitu. Oke. Sekarang kita cari 20% dari 120.000. Nah, caranya teman-teman, agar mudah,
Ini sebenarnya 20 kali 120.000, tetapi lebih baik kalau kita bagi ke 100-nya dulu. Ya, cara membaginya, kalau ada nolnya, kita coret. Nih, coret 2 nih. Yang ini juga kita coret 2. Sehingga yang tersisa 20 kali 1200. 2 kali 12 hasilnya adalah 24. Lalu hitung nolnya, 1, 2, 3. Berarti tambahkan sini 1, 2, 3. Nah, berarti keuntungannya itu adalah 24.000. Ya, 24.000. Oke, berarti supaya dia dapat untung 24.000, modalnya 120.000, maka dia harus jual seharga 144.000. 120 ditambah 24. Nah, inilah harga jualnya. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, teman-teman, gampang ya. Atau teman-teman, ini adalah cara yang sederhana begitu ya, paling dasar. Kita bisa juga selesaikan dengan cara yang lain. Caranya begini. Sebuah koperasi beli barang 120.000, lalu dia pengen laba 20%. Kita tahu bahwa harga jual itu adalah beli ditambah untung. Ya, ini nggak perlu ditulis teman-teman. Waktu mengerjakan tes nanti nggak usah ditulis nih. Oke, harga beli itu 100% gitu. Sesuai dengan harganya ya, 120.000 berarti 100% dari 120.000 ya 120.000. Lalu untungnya itu 20%. Nah, kita tambahkan saja. Kita tahu bahwa harga jual itu adalah beli tambah untung. Harga beli 100%, keuntungannya 20%. Kalau ditambah jadinya 120% ya. Jadinya 120%. Nah, dari berapa? Dari 120.000. Nah, berarti ini 120 per 100 dikali 120.000. Oke, ini bagi 2, ini bagi 2. Oke, lalu 12 kali 12. Nah, teman-teman kalikan dengan cara bersusun ke bawah begitu ya. Nah, tapi kalau bisa mengalihkan tanpa cara bersusun ke bawah, itu lebih bagus, bisa cepat gitu ya. Nah, kalau saya untuk bilang kecil begini bisa tanpa bersusun ke bawah. Ini hasilnya 144. Ya, 12 kali 12. Lalu lihat nolnya, 1, 2, 3, tambah 3. 1, 2, 3. Sehingga jawabannya 144.000. Nah, jadi caranya dua teman-teman. Pertama, cari dulu keuntungannya dalam bentuk rupiah gitu. 20% dari 120.000 dapatlah 24.000. Lalu ditambahkan ke 120.000. Atau teman-teman bisa lakukan cara yang kedua, persennya dulu yang ditambahkan. Jadi labanya 20%, berarti untungnya 20% nih di sini. Tambah dengan beli itu 100%. 120%. Nah, baru dikalikan. Terserah teman-teman lebih mudah yang mana, nyamannya yang mana. Boleh persennya dulu ditambah, atau boleh cari dulu untungnya baru ditambah. Oke teman-teman, soal yang pertama ini kita dikasih tahu persennya, lalu diminta harganya begitu ya. Nah, ada lagi tipe soal yang dikasih tahu harganya, yang diminta persennya. Contohnya seperti ini. Andi membeli televisi dengan harga 1.800.000. Karena ada kerusakan dijual dengan harga 1.260.000. Berapa persenkah kerugian Andi? Nah, untuk mencari persen, ya kita tentukan dulu kerugiannya dalam bentuk rupiah. Oke, berarti kerugiannya itu adalah 1.800.000 dikurangi dengan 1.260.000. Nih, ini kita kurangi dulu nih. Ini rugi ya teman-teman ya, rugi dalam bentuk rupiah. Kita kurangi. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah lancar dengan pengurangan seperti ini sehingga bisa lebih cepat ya. Kalau teman-teman bisa tanpa cara bersusun ke bawah lebih bagus begitu ya. 0, 0, 0, ini 0 kurang 6 nggak bisa, berarti ini jadi 10. Kalau ini jadi 10, maka ini dikurangi 1, jadinya 7. 10 kurang 6, 4, 7 kurang 2, 5. 1 kurang 1, 0. Berarti ruginya adalah 540.000. Baru kita cari persennya. Cara mencari persennya adalah 540.000 per harga beli. Harga belinya adalah 1.800.000. Nah, nanti kita kalikan dengan 100%. Oke, sekarang adalah tinggal membagi ini teman-teman, kecepatan membagi. Caranya, kalau ada 0, 0 itu kita coret dulu nih. Ini ada nolnya 4. Oke, berarti ini kita coret juga 4 nolnya.
Nah, yang tersisa 54 kali 100. 54 kali 100 adalah 5400. Lalu bagi 180. Nah, bagi 180. Oke. Nah, ternyata masih ada nolnya ya. Ini ada satu, coret lagi. Ini ada satu, coret gitu ya. Sehingga yang tersisa 540 dibagi 18. Nah, kira-kira 18 kali berapakah yang hasilnya 540? Atau 18 kali berapa yang dapatnya 54? Nah, tentu kita cari nih bilangan berapa yang kalau dikali 8 ujungnya 4 gitu ya. Jangan kali 2 karena 2 kali 8 16. Berarti 18 ini dikali 3. Oke, 3 kali 8 24. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Sehingga jawabannya ini adalah 30. Ya, 54 bagi 18 itu 3, lalu ada nolnya 1, berarti 30. Tambah persen yang ini. Ya, persen. Jadi jawabannya adalah 30%. Jawabannya adalah C. Oke, ini soal kita yang ketiga. Soal ini merupakan soal yang paling sering muncul dalam soal-soal jual beli ya. Ini yang lebih sering muncul ketimbang dua soal yang sebelumnya. Oke, kita baca. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000. Berarti harga jualnya 80.000. Kemudian dari hasil penjualan tersebut diperoleh laba 25%. Oke. Disebutkan 25%, ini artinya 25% dari pembelian. Walaupun di sini ada kata dari hasil penjualan tersebut gitu ya. Maksudnya setelah dia menjual, dia dapat untung. Untungnya 25% dari modalnya. Modalnya itu adalah harga beli. Nah, yang ditanya berapakah harga beli barang tersebut? Oke. Tentu kita tahu harga beli ditambah dengan keuntungannya itulah harga jual ya. Harga beli kita belum tahu, untung kita juga belum tahu dalam rupiah, yang kita tahu 25%, harga jualnya 80.000. Oke, caranya teman-teman, harga beli itu berarti 100%. Oke. Nah, ditambah untung. Untung itu adalah 25%. Berarti 25% dari apa? Dari harga beli. Nah, itu sama dengan harga jual. Jualnya itu 80.000. Oke, teman-teman, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Beli itu 100% B, ya 100% dari harga beli gitu ya. 100% dari harga beli ya harga beli itu sendiri ditambah 25% kali harga beli karena untung. Nah, jadi sekarang dia sudah sama-sama B ya. Ingat dalam matematik kita bisa selesaikan persamaan itu kalau sudah tersisa satu variabel, satu huruf ya. Nah, sekarang 100 tambah 25 berarti 125%. 125%. Kalau mau diubah langsung jadi 100 nggak apa-apa gitu. Per 100. Dari apa? Dari harga beli. Itu adalah 80.000. Karena di sini kali, maka ini menjadi 80.000 dibagi gitu ya, dibagi dengan 125 per 100 ya. Yang ini nih ke kanan nih ya. Nah, ini kita bagi. Nah, membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan kebalikannya. Sehingga harga belinya itu 80.000 dikali 100 per 125. Ini aturan dalam pecahan. Oke, 80.000 dikali 100 dibagi 125. Nah, berarti 80.000 dibagi 125 dulu, atau 100 per 125 ini kita sederhanakan terlebih dahulu biar gampang ya. 100 per 125 kalau disederhanakan jadi berapa? Nah, cara menyederhanakannya ya bagi saja dulu dengan bilangan yang terpikir oleh kita ya. 100 per 125. Nah, kira-kira sama-sama bisa dibagi 5 ya. Kalau 100 bagi 5 itu dapatnya 20. Kalau 125 dibagi 5 itu dapatnya 25. Oh, ternyata setelah kita temukan ini, oh masih bisa dibagi nih. Ini masih bisa dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapatnya 4. 25 dibagi 5 dapatnya 5. Nah, begitu cara menyederhanakannya teman-teman. Kalau teman-teman bagi 80.000 dengan 125 mungkin lama ya. Tapi sebaiknya ini disederhanakan supaya angkanya kecil. Kalau teman-teman sering berlatih, maka teman-teman bisa menyederhanakannya dengan lebih cepat.
Oke, sehingga kasus ini menjadi, kita geser ke sini, 80.000 dikali 4/5. Oke, nah caranya 80.000 dibagi 5 dulu. 80.000 dibagi 5, caranya gimana? Ya pakai cara bersusun ke bawah ya. 80.000 dibagi 5 itu dapatnya adalah 16.000. 16.000. Nah, nanti coba teman-teman bagi sendiri. Lalu dia dikalikan dengan 4. Nah, 16.000 dikali 4 hasilnya adalah 64.000. Oke, sehingga jawabannya adalah D. Demikian pembahasan kita pada video kali ini tentang kemampuan numerik soal cerita dengan tema jual beli. Ini adalah bagian yang pertama. Kemudian pada video berikutnya kita akan bahas kemampuan numerik soal cerita, temanya jual beli bagian yang kedua. Sampai jumpa pada video berikutnya.